Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 286. Di sisi ini, nama Tang Xiaorou juga terbaca dan dia melangkah ke platform yang tinggi. Nilai ujian masuk perguruan tinggi adalah 682, peringkat ke-6 di sekolah dan ke-47 di Jiangnan. Tang Xiaorou sudah sangat puas dengan hasil ini. Pan Qiang membaca nama-nama itu satu persatu, dan segera sampai pada nama terakhir. Selanjutnya, nama yang ingin saya bacakan adalah teman sekelas yang semua orang kenal baik. Dia tidak hanya akan menerima hadiah pertama, tetapi juga beasiswa super yang diberikan khusus oleh Dewan Sekolah, berjumlah 200.000 yuan. Pan Qiang berkata dengan penuh semangat di mikrofon. 200.000 yuan. Penonton gempar. Hadiah ini terlalu murah hati. Itu cukup untuk menunjang seluruh karir kuliah siswa ini. Hahaha, uang yang sedikit ini tidak ada apa-apanya. Dengan keadaan mahasiswa ini, kemungkinan besar dia akan kembali bersaing dengan universitas-universitas besar. Beasiswa yang diberikan oleh universitas-universitas tersebut hanya akan lebih banyak lagi. Kata Pan Qiang. Penonton berseru kaget. Sebagian besar lulusan SMA mengetahui siapa siswa ini. Dia Zhan Peng. Selain He Zhan Peng, siapa lagi yang bisa mendapatkan beasiswa sebesar ini? Sekarang, silakan undang siswa ini naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Teman sekelas He Zhan Peng, dengan 721 poin, peringkat pertama di kota Jianghai dan ketiga di distrik Jiangnan. Dia adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi di kota Jianghai tahun ini, dan juga merupakan pilihan teratas di distrik Jiangnan. Perlu disebutkan, bahwa saingan He Zhan Peng, hanya 2 poin lebih rendah dari pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi di wilayah Jiangnan. Kesenjangan ini sangat kecil. Pan Qiang berkata dengan penuh semangat. Selain itu, 721 poin juga merupakan rekor tertinggi masuk perguruan tinggi nilai ujian di sekolah menengah kota Jianghai kita. Di tengah seruan penonton, seorang anak laki-laki berkacamata berdiri dan berjalan ke atas panggung. Inilah He Zhan Peng, dewa pembelajaran. Semua siswa memandang He Zhan Peng dengan mata ke atas. Lihat semuanya. Sekilas mereka terlihat seperti sarjana. Temperamen mereka sangat berbeda. Orang tua mana yang sangat beruntung bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa seperti itu? Ini adalah naga sejati di antara manusia. Semua orang tua juga diliputi emosi. Ada total 750.000 kandidat di wilayah Jiangnan tahun ini, dan He Zhan Peng adalah kandidat ketiga di antara mereka. Pan Qiang mengulangi lagi. He Zhan Peng berjalan ke atas panggung dan berdiri di antara para siswa. Tang Xiaorou di samping memandang He Zhan Peng yang tanpa ekspresi dan menghela nafas dalam hatinya. Begitu menakjubkan. Dia pikir dia telah belajar cukup keras, tetapi dia hanya mencetak 682 poin. 721 poin, yang mana artinya 39 poin lebih tinggi darinya, bagaimana dia bisa mendapatkan ini? Para pemimpin melangkah maju dan memberikan penghargaan kepada para siswa di atas panggung. Ketika tiba waktunya untuk memberikan penghargaan kepada He Zhan Peng, kepala sekolah Chen secara pribadi mengambil plakat senilai 200.000 dan menyerahkannya kepada He Zhan Cheng. Wajah He Zhan Cheng tenang, dan tidak ada sedikit pun rasa gugup. Baginya, mendapatkan hasil ini adalah hal yang biasa. Dia bahkan sedikit tidak senang. Hanya selisih 2 poin dari peringkat selanjutnya. Tapi bagaimanapun, dia adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi di wilayah Jiangnan. Para pemimpin mengambil foto bersama para siswa di atas panggung, dan banyak pemimpin secara pribadi mendekati He Zhan Peng, berkomunikasi dengan ramah dengannya dan berjabat tangan dengannya. Hasil He Zhan Peng membuat sekolah menengah Jianghai merasa bangga. Dalam beberapa tahun terakhir, sulit bagi siswa terbaik dari sekolah menengah Jianghai untuk masuk 10 besar di Jiangnan. Tapi He Zhan Peng langsung mendapat tempat ketiga. Inilah sebabnya dia bisa menerima hadiah yang begitu besar.
Orang-orang di atas panggung ini adalah master akademis sejati. Fang Yu itu penipu yang tidak tahu malu. Aku tidak melihatnya hari ini, jadi mungkin dia tidak berani datang ke tempat kejadian, kan? Dia takut kita akan tertawa padanya, hahaha, di kursi, Luo Hui tertawa sinis. Duduk di sebelahnya adalah semua siswa dari kelas-kelas utama, dan mereka semua tertawa bersama. Mereka semua membenci Fang Yu, dan sekarang Fang Yu gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, mereka sangat bahagia. Di atas panggung, setelah mengambil foto, para pemimpin kembali ke tempat duduknya, dan para siswa penerima penghargaan juga bersiap untuk meninggalkan panggung. Pertemuan pujian akan berakhir dengan sukses. Namun saat ini, sekretaris kepala sekolah bergegas ke atas panggung dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga kepala sekolah Chen. Ekspresi Chen Deqing berubah, dan dia berbalik dan bertanya, apakah kamu yakin tidak salah? Sekretaris itu berkeringat deras dan berkata, saya telah memastikannya berkali-kali. Biro Pendidikan Kota Jianghai, Departemen Pendidikan Jiangnan, sama sekali tidak ada kesalahan. Chen Deqing membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan kemudian dia tampak sangat gembira. Nilainya bisa diperiksa sekarang, kan? Chen Deqing bertanya dengan cemas. Ya, jawab sekretaris itu. Hebat. Sekarang proyeksikan halaman pertanyaan hasil di layar besar di belakang. Suara Chen Deqing bergetar saat dia berdiri. Dimengerti. Sekretaris itu segera berjalan ke komputer di belakang. Dia mengambil mikrofon dan berkata kepada siswa dan orang tua di bawah yang bersiap untuk pergi, para siswa dan orang tua yang terhormat, silakan tinggal dulu sebentar. Semua orang yang hadir, serta para siswa di atas panggung, memandang Chen Deqing dengan keraguan di wajah mereka. Karena beberapa kecelakaan, hasil ujian masuk perguruan tinggi seorang siswa, baru diketahui sekarang, Chen Deqing menelan ludah dan berkata. Keraguan di wajah semua orang menjadi semakin serius. Para pemimpin di sekitar Chen Deqing juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Prestasi siapa yang layak disebut di hadapan banyak orang. Kandidat ini juga dalam lingkup penerimaan beasiswa, lanjut Chen Deqing. Setelah hasil siswa ini keluar, karena nilainya terlalu tinggi, dia diminta untuk menyerahkannya kembali ke Departemen Pendidikan Jiangnan untuk diverifikasi. Setiap kertas ujian kemudian diperiksa ulang, oleh karena itu, hingga saat ini, hasilnya baru dikeluarkan. Skornya terlalu tinggi, harap tinjau lagi. Seberapa tinggi skor yang Anda perlukan untuk melakukan ini? Saat ini, hanya Tang Xiaorou dan Yu Yue yang berada di antara penonton, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak mereka. Fang Yu, yang tidak bisa memeriksa hasilnya, mungkinkah? Siswa ini bernama Fang Yu. Dia adalah siswa di kelas kunci sekolah menengah atas kami. Nilai ujian masuk perguruan tingginya adalah 750 poin. Nilai sempurna di semua mata pelajaran. Pada saat yang sama, dia juga yang teratas sebagai pencetak gol dalam ujian masuk perguruan tinggi di Tiongkok. Kata Chen Deqing. Ketika dia mengatakan ini, bahkan wajahnya sendiri dipenuhi rasa tidak percaya, dan setelah dia mengatakannya, merinding muncul di sekujur tubuhnya. Terjadi keheningan. Semua orang mengira mereka salah dengar. 750 poin. Ini adalah skor sempurna. Apa konsep nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi? Ini sungguh mustahil. Sejak diadakannya ujian masuk perguruan tinggi di Tiongkok, tidak pernah ada situasi di mana nilai totalnya sempurna. Jika ada mata pelajaran bahasa Mandarin pada ujian masuk perguruan tinggi, mustahil mendapat nilai sempurna. Karena terlalu banyak soal subjektif pada kertas ulangan bahasa Mandarin, maka nilai yang diberikan oleh guru pengoreksi juga sebagian besar bersifat subjektif, terutama untuk soal bacaan dan komposisi, tidak mungkin mendapat nilai penuh. Kepala Sekolah Chen, 750 poin. Apakah Anda yakin tidak salah? Pan Qiang memandang Chen Deqing dan bertanya. Chen Deqing tidak berbicara, tetapi memandang sekretaris di belakangnya. Saat ini, layar besar di bagian belakang sudah menyala, dan yang ditampilkan di sana adalah halaman pengecekan hasil ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang semua orang bisa melihat skornya. Nama, Fang Yu.
Bahasa Mandarin, 150 poin. Matematika, 150 poin. Bahasa Inggris, 150 poin. Secara keseluruhan, 300 poin. Skor total, 750 poin. Ini benar-benar 750 poin. Setelah melihat halaman tersebut di layar lebar, penonton akhirnya berseru nyaring. Mereka memastikan bahwa mereka melihatnya dengan benar. Ini terlalu berlebihan. Meskipun Tang Xiaorou di atas panggung mengharapkan skor Fang Yu sangat bagus, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi skor yang mustahil, yaitu 750 poin. Dia menatap kosong ke layar besar di belakangnya, mulutnya terbuka membentuk lingkaran. Namun He Zanpeng, yang selama ini tenang dan tenang, kini mengubah ekspresinya. Ia selalu berpikir bahwa skor 721 adalah skor terbaik yang bisa ia dapatkan. Tapi Fang Yu mencetak 750 poin. Dia belum pernah menganggap serius Fang Yu sebelumnya, bahkan ketika dia dapat memecahkan pertanyaan Olimpiade Matematika yang sulit. Karena dia sendiri juga bisa mengerjakan soal Olimpiade Matematika. Ia tidak percaya seseorang dengan nilai pas-pasan dalam 3 tahun terakhir, bisa tiba-tiba mendapat nilai setinggi itu. Namun kini hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Dan itu, 750 poin. Skor ini menghancurkan semua kebanggaan di hati He Zanpeng. Dia bahkan tidak bisa mempertanyakan keaslian skornya. Sebab, skor ini sudah diperiksa ulang. Di antara penonton, Luo Hui melihat hasil di layar lebar, ekspresinya membeku. Bukan hanya dia, tapi semua siswa di sekitarnya. Beberapa menit yang lalu, mereka menertawakan Fang Yu. Mereka mengira kali ini kesepakatan sudah selesai, dan Fang Yu tidak bisa memukul wajah mereka lagi. Namun kenyataannya, wajah mereka ditampar lagi. Dan tamparan di wajah kali ini, adalah tamparan di wajah yang paling mematikan. Nilai ujian masuk perguruan tingginya adalah 750 poin, apakah ini nilai yang bisa dicapai manusia? Bab 287. Saudara Fang Yu, saya tahu dia akan menciptakan keajaiban. Yu Yue di antara penonton hampir melompat kegirangan. Apakah teman sekelas Fang Yu ada di sini? Apakah teman sekelas Fang Yu ada di sini? Di atas panggung, Chen Deqing memegang mikrofon dan bertanya dengan keras. Tidak ada respon dari tempat kejadian. Pada saat ini, Sun Xingchun berlari ke atas panggung dan berkata dengan terengah-engah, "Kepala sekolah, Fang Yu tidak ada di sini." Dia tidak ada di sini. Chen Deqing terengah-engah. Sekolah menengah Jianghai memiliki monster dengan nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ini jelas merupakan kabar baik bagi sekolah menengah Jianghai. Segera, reputasi sekolah menengah Jianghai akan menyebar ke seluruh Tiongkok. Apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Kita harus langsung menghubunginya, memberitahu dia hasil ujiannya, dan mengundang dia untuk menerima penghargaan. Kata Chen Deqing. Terima penghargaan. Sun Xingchun tercengang. Dewan sekolah baru mengetahui hal ini, dan memutuskan untuk memberi hadiah kepada Fang Yu 2 juta yuan. Kata Chen Deqing bersemangat. 2 juta yuan. Para pemimpin di sebelahnya tercengang ketika mendengar jumlah ini. He Zanpeng, yang tidak jauh dari situ, semakin mengepalkan tinjunya saat mendengar kata-kata ini. Bonus ini 10 kali lipat dari miliknya. Untuk pelajar atau bahkan keluarga, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Dia, informasi kontaknya sepertinya telah berubah. Aku tidak bisa menghubunginya, kata Sun Xingchun. Saya punya informasi kontaknya. Saat ini, Tang Xiaorou melangkah maju, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Fang Yu. Chen Deqing segera mengambil telepon, menyalakan speaker ponsel, dan memasang mikrofon ke speaker telepon. Bip, terjadi keheningan. Semua orang menatap Chen Deqing dengan cermat. 5 detik kemudian, panggilan tersambung. Ada apa? Suara malas tapi tidak sabar terdengar di telepon. Mendengar nada ini, Tang Xiaorou menggigit bibirnya, merasa tidak senang. Teman sekelas Fang Yu, saya Chen Deqing, kepala sekolah-sekolah menengah Jianghai.
Hasil ujian masuk perguruan tinggi Anda sudah keluar. Apakah Anda tahu? Chen Deqing bertanya. Aku tidak tahu. Fang Yu menjawab dengan santai. Kamu mendapat nilai tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 750 poin. Nilai penuh di semua mata pelajaran. Kata Chen Deqing dengan penuh semangat. Oh, jadi begitu. Jawaban Fang Yu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini terlalu tenang dan tenang. Ini 750 poin. Belum pernah ada yang mencapai skor seperti itu. Kenapa dia tidak bersemangat sama sekali? Teman sekelas Fang Yu, kamu mendapat 750 poin dalam ujian. Chen Deqing mengira Fang Yu tidak mendengar dengan jelas dan mengulanginya. Yah, aku mengerti. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon, kata Fang Yu. Chen Deqing berkata dengan cepat, siswa Fang Yu, ada sesuatu yang ingin saya informasikan kepada Anda. Karena kinerja Anda yang luar biasa, Dewan Direktur sekolah kami telah memutuskan untuk memberikan beasiswa sebesar 2 juta yuan. Anda dapat datang dan menerima beasiswa itu sekarang. 2 juta yuan. Penonton gempar. Angka ini merupakan jumlah uang yang sangat besar, tidak hanya untuk seorang pelajar, tetapi juga bagi sebuah keluarga. Dengan 2 juta, Anda dapat membeli rumah seluas 100 meter persegi di kota Jianghai, atau membeli kendaraan yang sangat bagus. Ini, benar-benar momen untuk mencapai puncak kehidupan. Para orang tua dan siswa yang hadir tidak hanya kaget tetapi juga iri. Saya tidak punya waktu. Suara Fang Yu datang dari telepon. Chen Deqing tertegun sejenak, lalu berkata, jika kamu sibuk dengan hal lain sekarang, kamu dapat kembali lagi nanti, atau kami dapat memberikan uangnya. Itu terlalu merepotkan. Mari kita simpan uangnya untuk saat ini. Aku akan mengambilnya ketika aku punya kesempatan. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku akan menutup telepon sekarang. Setelah mengatakan ini, terdengar bunyi bip, pada suara panggilan. Telepon ditutup. Terjadi keheningan. Perkembangan berbagai hal ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Fang Yu ini mendapat nilai 750 poin dalam ujian tersebut, dan dari suaranya, ia tampak tidak tertarik sama sekali, dia bahkan sepertinya tidak ingin menerima bonus 2 juta yuan. Bukankah ini terlalu aneh? Baginya, 750 poin dan 2 juta yuan bukanlah apa-apa. Setelah beberapa saat, Chen Deqing kembali sadar, tersenyum canggung, dan berkata, siswa Fang Yu ini, jelas cukup sibuk, hahaha, pertemuan pemberi penghargaan hari ini, berakhir di sini. Siswa dan orang tua, dapat pergi dengan tertib. Namun saat ini, suasana di seluruh aula besar agak aneh. Para siswa berprestasi yang menerima penghargaan seharusnya berbahagia, namun kali ini mereka tidak bahagia. Dari segi skor, 750 poin menghancurkan mereka hingga sia-sia. Bonusnya, 2 juta yuan, dibandingkan dengan 1:20.000, atau bahkan 200.000 He Zanpeng, itu tidak ada bandingannya. Yang paling tidak bisa diterima oleh mereka, adalah sikap dingin Fang Yu. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan uang 2 juta dan 750 poin. Ini merupakan pukulan telak bagi kelompok siswa berprestasi itu. Semua orang pergi dengan perlahan. Ketika Tang Xiaorou dan Tang Feng pergi, mereka kebetulan melihat kelompok Luo Hui. Tang Xiaorou tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresi Luo Hui dan yang lainnya berubah, dan mereka menundukkan kepala dan berjalan ke arah lain. Kali ini, wajah mereka tidak hanya bengkak karena ditampar, tetapi langsung merah dan memar. Chen Deqing melihat kerumunan yang perlahan-lahan bubar, matanya masih bersemangat. Setelah hari ini, nama siswa Fang Yu ini mungkin akan bergema di seluruh Tiongkok. Sekolah menengah Jianghai juga akan menjadi terkenal dalam satu gerakan. Di Huaibei, Nandu, Fang Yu meninggalkan apartemen dan hendak mencari restoran di jalan untuk makan. Baginya, hasil ujian masuk perguruan tinggi memang tidak layak untuk disebutkan. Setinggi apapun nilainya, tidak akan menimbulkan gejolak di hatinya. Tentu saja perolehan 750 poin tersebut masih di luar ekspektasinya. Meskipun dia menjawab semua pertanyaan,
dia masih belum melakukan yang terbaik. Mengenai beasiswa apapun, Fang Yu tidak akan menerimanya. Dia, seorang pria yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun, berdiri bersama sekelompok bocah nakal di bawah usia 20 tahun untuk menerima penghargaan, hanya membuatnya merasa malu dengan memikirkannya saja. Mengabaikan pikiran ini, Fang Yu melihat toko mie di dekatnya dan masuk. Dekorasi kedai mie ini sangat sederhana, hanya sebuah toko kecil biasa. Sekarang waktunya makan malam, tapi tidak ada pelanggan lain di toko. Fang Yu duduk di meja makan. Seorang anak laki-laki yang sangat imut, yang terlihat berusia kurang dari 10 tahun, memegang menu dan meletakkannya di depan Fang Yu. Fang Yu melirik ke belakangnya, tempat bosnya berada di dapur. "Saudaraku, kamu ingin makan apa?" Anak laki-laki itu menatap Fang Yu, matanya yang gelap bersinar, dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan. "Apa menu favorit di sini?" Fang Yu melirik anak laki-laki itu dan bertanya. "Mie daging sapi ayahku paling enak," jawab anak laki-laki itu. "Kalau begitu aku ingin semangkuk besar mie daging sapi," kata Fang Yu. "Bagus." Anak laki-laki itu mengambil menu dan pergi ke dapur di dalam. Tidak lama kemudian, anak laki-laki itu membawa semangkuk besar mie daging sapi dan menaruhnya di depan meja Fang Yu. Porsinya besar sekali. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Tamu yang datang ke rumah kami untuk makan mie mengatakan, bahwa harga rumah makan kami terjangkau." Anak laki-laki itu tertawa. "Mengapa bisnis kalian begitu sepi?" Fang Yu mengambil sumpit dan berkata sambil makan mie. Anak laki-laki itu memperhatikan Fang Yu makan mie, tatapan aneh muncul di matanya, dan pada saat yang sama dia menjawab, "Bisnis keluarga kami biasanya sangat bagus, tetapi jumlah orang saat ini lebih sedikit, mungkin karena ini bukan hari libur." "Oh, tapi rasa mie ini sebenarnya cukup rata-rata. Kalau aku membuatnya sendiri, mungkin lebih enak dari ini," kata Fang Yu. "Oh, saudaraku, apakah kau juga tahu cara memasak?" Anak laki-laki itu menatap Fang Yu, dengan sedikit rasa dingin di matanya. "Saya tidak hanya mengerti, saya juga seorang master," kata Fang Yu. "Itu sungguh luar biasa." Anak laki-laki itu berkata, lalu berbalik dan berkata, "Aku akan mengambilkanmu segelas air." Setelah anak laki-laki itu berbalik, senyuman aneh muncul di wajahnya. Dia pergi ke dapur. Ada seorang pria tergeletak di lantai dapur. Pria itu jelas sudah mati, tubuhnya kaku, ekspresinya ngeri, dan tidak ada bekas darah di kulitnya. Namun tidak ada luka di tubuhnya, dan tidak ada setetes darah pun yang keluar. Setelah memasuki dapur, mata anak laki-laki itu menjadi sangat dingin. Dia mengambil cangkir dan menuangkan air ke dalamnya. Setelah mengisi segelas air, dia menjabat tangan kanannya sedikit di atas gelas. Beberapa bubuk hitam ditaburkan ke dalam cangkir. Namun air di dalam cangkir masih bening, dan tidak ada bekas sesuatu yang aneh. "Pertama kamu makan mie dengan tambahan pohon san, lalu minum segelas air dengan tambahan bubuk 1000 racun, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya." Dengan sinar gelap di mata anak laki-laki itu, dia keluar dari dapur sambil memegang segelas air. Ketika dia berjalan ke sisi Fang Yu, ekspresinya menjadi polos lagi. "Saudaraku, minumlah air." Anak laki-laki itu tersenyum. Saat ini, 3 pelanggan lagi masuk ke toko. "Bos, 3 mangkuk mie campur." Ketiga orang ini jelas merupakan pelanggan tetap, dan mereka berteriak begitu mereka masuk. Tapi tidak ada yang menjawab. "Bos!" teriak seorang pelanggan lagi. Masih tidak ada yang menjawab. "Bukankah bos ada di sini?" Ketiga tamu itu bertanya dengan bingung. "Apa yang ingin kamu makan?" "Ayahku baru-baru ini sakit. Dia sakit tenggorokan dan tidak bisa bicara." Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. "Hah? Apakah kamu anaknya?" kata seorang tamu dengan kaget. "Bukankah Bos Wang belum menikah? Bagaimana dia bisa mempunyai anak sebesar ini?" tanya pelanggan lain dengan bingung. "Apakah itu anak haram?" Tamu ketiga tertawa. Saat ini, senyuman di wajah anak laki-laki itu telah menghilang, digantikan oleh ekspresi garang.
Oh, aku kenyang sekali. Mie ini terlalu besar dan rasanya tidak enak. Fang Yu di samping bergumam, lalu mengambil gelas air dan menyesapnya. Bubuk jiwa patah seharusnya berfungsi. Senyuman aneh muncul di wajah anak laki-laki itu, dan dia berbalik untuk memeriksa Fang Yu. Tapi begitu dia memalingkan wajahnya, dia melihat tinju di depannya. Ledakan. Seluruh pipi anak laki-laki itu cekung, dan di saat yang sama, ia terbang terbalik seperti bola meriam, langsung mengenai dinding di belakang. Bab 288. Situasi yang tiba-tiba tersebut, membuat ketiga pelanggan di dekatnya berteriak ketakutan dan berlari keluar toko, seolah-olah sedang melarikan diri. Fang Yu berdiri, melirik ke dinding yang hancur di depannya, lalu berbalik dan berjalan menuju dapur toko. Benar saja, dia melihat sesosok tubuh. Mayat ini seharusnya adalah pemilik sebenarnya dari toko mie ini. Alasan mengapa Fang Yu masuk ke toko mie ini, adalah karena dia merasakan aroma yang familiar ketika dia melewati pintu. Itu adalah aura halus dari kekuatan lingkaran sihir, yang dia rasakan ketika dia memasuki lembah kejatuhan abadi sebelumnya. Mayat pemilik restoran di depannya memiliki ekspresi yang menyimpang, mata melotot, dan kulit sepucat kertas. Cara kematiannya persis sama dengan kematian para pejuang yang darah dan jiwanya terkuras habis di lembah kejatuhan abadi. Bocah kecil itu jelas berasal dari sekte Dewa Penyihir. Ketika Fang Yu pertama kali masuk ke toko mie ini, dia tahu hampir segalanya. Setelah itu, dia hanya berpura-pura tidak tahu dan ingin melihat apa yang akan dilakukan anak kecil ini padanya. Sayangnya, tidak ada hal baru dari apa yang dilakukan bocah kecil itu. Itu tidak lebih dari menambahkan bahan ke dalam semangkuk mie dan segelas air. Fang Yu tidak tahu racun apa yang dia gunakan, tapi tidak perlu mengetahuinya. Bagaimanapun, tubuhnya sudah lama kebal terhadap segala racun. Fang Yu kembali ke toko dan berjalan keluar melalui tembok yang hancur. Di luar ada sebuah gang, tempat anak kecil itu terjatuh. Namun, saat ini penampilannya tak lagi sama seperti dulu. Setelah menerima pukulan dari Fang Yu, tulang-tulang di wajahnya benar-benar hancur dan sebagian besar penyok. Oleh karena itu, wajahnya yang menyamar juga dikembalikan ke bentuk aslinya. Dia sama sekali bukan anak kecil, tapi seorang lelaki tua kerdil dengan kerutan di sekujur kulitnya. Saat ini, kurcaci tua itu belum mati, tapi dia hampir sampai. Dia terbaring di tanah, darah mengalir dari mulut dan lubang hidungnya. Tubuhnya sedikit mengejang dan terdengar rintihan dari tenggorokannya, jelas sekali karena kesakitan yang luar biasa. Fang Yu berjalan ke arahnya dan menatapnya dengan sikap merendahkan, matanya acuh tak acuh. Orang tua kurcaci itu ada di sekujur tubuhnya dan hanya bola matanya yang bisa bergerak. Dia menatap Fang Yu dengan hanya rasa takut di matanya. Bagaimana bisa? Dia dengan jelas menambahkan bubuk pohon dosis besar ke dalam semangkuk mie, dan bubuk 1000 racun ke dalam segelas air. Itu semua adalah benda beracun di dunia. Jika rata-rata orang menelan bahkan dalam jumlah kecil, mereka akan mati secara tiba-tiba dan seketika. Tapi orang ini memakan semangkuk mie utuh, dan meminum segelas air pada saat yang bersamaan. Bagaimana tidak terjadi apa-apa jika kedua jenis racun itu tertelan ke dalam perut? Situasi ini di luar pengetahuannya. Jika kamu ingin membunuhku, bisakah kamu lebih kreatif? Kata Fang Yu. Orang tua kurcaci itu terbaring di tanah, tidak dapat berbicara sama sekali. Dia menatap Fang Yu, merindukan dalam hatinya racun itu akan keluar pada suatu saat dan menyebabkan Fang Yu mati mendadak. Fang Yu mengambil satu langkah ke depan dan bertanya, seharusnya pemimpinmu yang memerintahkan untuk membunuh saya, bukan? Daripada mengirim orang satu persatu untuk mati, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk pergi ke sarangnya? Katakan padaku, di mana markas besar sekte Dewa Penyihir kalian? Jantung lelaki tua kurcaci itu berdetak kencang. Fang Yu memandang kurcaci tua itu dan sedikit mengernyit. Seluruh wajah lelaki tua itu cekung, dan terlihat jelas dia tidak bisa membuka mulutnya. Pukulan tadi terlalu keras. Lupakan saja. Lakukan saja sendiri. Fang Yu berlutut, mengulurkan jari, dan menyentuh dahi lelaki tua kurcaci itu.
Dia ingin melakukan soul spiriting pada kurcaci tua itu dan mencari ingatannya. Tapi saat kesadarannya menembus jiwa kurcaci tua itu, tanda tertentu pada jiwa kurcaci tua itu tiba-tiba muncul. Bentak. Dalam sekejap, jiwa lelaki tua kurcaci itu runtuh. Benar saja, jiwa semua orang di kultus Dewa Penyihir tercetak. Ini juga berarti bahwa otoritas tertinggi di Sekte Dewa Penyihir dapat mengontrol kehidupan semua orang di Sekte Dewa Penyihir. Siapapun yang dia ingin mati, dapat ditentukan dalam satu pikiran. Dan ini juga membantunya mengendalikan semua orang yang berada di bawah komandonya. Fang Yu berdiri dan memandangi mayat di kakinya dengan wajah tanpa ekspresi. Sekte Dewa Penyihir, cepat atau lambat aku akan mengurus sarangmu. Di pinggiran kota yang sepi di sebelah barat Huaibei, ada sebuah bangunan tak terduga. Gaya arsitekturnya sangat retro, seperti gereja. Di bagian atas gereja terdapat patung monster bersayap dan bertubuh serta berwajah setan. Saat ini, seorang pria berjubah merah duduk di kursi tertinggi di gereja. Pria ini mengenakan mahkota emas di kepalanya dan kerudung di wajahnya, hanya menyisakan matanya saja. Mata ini sangat aneh. Rongga mata kiri berwarna hitam pekat dan tidak ada bagian putih mata. Rongga mata kanan berwarna putih bersih, tidak ada bekas hitam yang terlihat. Satu yin dan satu yang, hidup terpisah di kiri dan kanan. Orang ini sedang duduk di kursi yang melambangkan martabat, diam-diam memandangi sekelompok orang yang berlutut di tanah di bawah. Totalnya ada hampir 80 orang, berlutut di tanah dengan tertib. Berlutut di barisan depan ada 5 orang berjubah hitam. Di baris kedua dan ketiga, ada 20 orang berjubah ungu yang sedang berlutut. Jauh di belakang, ada banyak sekali orang yang mengenakan jubah putih dan jubah abu-abu. Ini adalah hierarki ketat dalam kultus Dewa Penyihir. Semua orang hanya berlutut di tanah dan tidak berkata apa-apa. Seluruh gereja sangat sunyi. Puluhan detik kemudian, orang yang duduk di kursi tinggi tiba-tiba mengeluarkan suara serak. Dia meninggal. Setelah mendengar ini, seorang pria berjubah hitam berlutut di barisan depan mengangkat kepalanya dan berkata, "Uskup Agung, kekuatan orang ini jauh di luar imajinasi kita. Saya tidak menyarankan mengirim siapapun untuk membunuhnya." Uskup Agung di kursi tinggi terdiam sejenak dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Untuk membunuh bocah ini, kita harus menggunakan teknik membunuh kutukan darah. Ini tidak hanya bisa mengurangi kerugian kita, tapi juga mengeksekusi bocah ini sepenuhnya." Teknik membunuh dengan kutukan darah, Uskup Agung itu sepertinya sedang melamun. Kita bisa menggunakan kutukan garis keturunan yang paling ekstrim untuk membunuh anak laki-laki ini, termasuk semua orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Pria berjubah hitam berkata dengan nada kejam. Untuk melakukan pembunuhan kutukan darah, kamu harus mendapatkan darah dan rambutnya. Pada akhirnya, bukankah kamu harus mengirim seseorang untuk menyerangnya secara diam-diam dari jarak dekat? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mendapatkan kedua item ini? Orang di sebelahnya bertanya. Ada banyak cara untuk mendapatkan darah dan rambutnya, dan itu tidak harus melalui serangan diam-diam. Pria berjubah hitam berkata dengan mata dingin. Karena kamu yakin, biarkan masalah ini kamu tangani. Selama saya bisa melihat tubuh Fang Yu, saya akan memberikan hadiah tertinggi. Terima kasih, Uskup Agung. Pria berjubah hitam itu tampak bahagia dan menundukkan kepalanya lagi. Sepanjang sore, Fang Yu sedang mempelajari susunan tekanan roh di ruangan itu. Dia mencoba menggabungkan susunan penekan roh dengan teknik pemakan roh, tetapi setelah dihitung, dia menemukan bahwa hampir mustahil untuk melakukannya. Prinsip susunan penekan roh dan teknik pemakan roh pada dasarnya serupa, tetapi cukup sulit untuk mengintegrasikannya ke dalam teknik tersebut. Dari menyerap energi sejati hingga menyerap energi spiritual. Jika Fang Yu benar-benar mengembangkan teknik ini, mungkin akan ada solusi. Dia hanya perlu menemukan tempat berkumpulnya para pejuang, lalu menggunakan teknik melahap roh untuk menyerap energi spiritual di dantian semua prajurit di sekitarnya. Sekarang dia hanya berjarak 35 level dari 10.000 level tahap pemurnian Qi. Jika seseorang bisa mengembangkan seni melahap roh berskala besar, level 35 tidak akan menjadi masalah sama sekali.
Berpikir seperti ini, Fang Yu menjadi semakin bersemangat dan fokus. Baru sekitar pukul 10 malam ponselnya berdering, menariknya keluar dari keadaan tanpa pamrih. Telepon itu dari Li Bingyan. "Bos, luar biasa sekali, sungguh. Luar biasa, 750 poin. Ya Tuhan, tahukah kamu apa reaksiku ketika baru mendengar hasilnya? Aku bahkan membuang ponselku." Begitu dia membuka telepon, Li Bingyan berbicara dengan penuh semangat untuk waktu yang lama. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Fang Yu menyela dan bertanya. "Bos, apakah kamu masih di Nandu sekarang?" Li Bingyan bertanya. "Ya," jawab Fang Yu. "Bagus. Besok hari Jumat. Ayo kita berlayar dari dermaga Nandu ke Pulau Kowloon selama 2 hari, kata Li Bingyan. "Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku tidak punya waktu untuk bermain," kata Fang Yu. "Oh bos, hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar, kenapa kamu masih sibuk? Setelah mendapatkan hasil yang bagus, kenapa kamu tidak keluar dan bersantai? Aku juga menelepon Yu Yue. Dia sangat ingin pergi, tapi kamu harus ada di sana." Li Bingyan berkata. "Keluarga panjang di Pulau Kowloon akan mengadakan pesta pernapasan naga dalam 2 hari ini. Jadi alangkah baiknya untuk pergi ke sana dan membuka matamu." Bab 289. Klub Nafas Naga. Apa ini? Fang Yu tertegun saat mendengar kata ini dan bertanya dengan ragu. Itu adalah keluarga seni bela diri di Pulau Kowloon, keluarga panjang. Mereka mengadakan pertemuan nafas naga setiap 3 bulan. Kudengar langit dan bumi akan berubah warna, dan kamu bahkan bisa mendengar auman naga yang sebenarnya. Jadi, setiap nafas naga muncul, banyak turis akan datang untuk mengamati. Konon, selama seseorang bermandikan nafas naga, luka besar di tubuh akan mengecil dan penyakit ringan akan langsung sembuh, Li Bingyan berkata. Tapi saya hanya mendengarnya, dan saya belum pernah ke sana. Biaya masuknya terlalu mahal. Masih ada biaya masuk? Fang Yu bertanya. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa keluarga Long mengizinkan begitu banyak orang untuk berbagi nafas naga? Biaya masuk untuk 1 orang adalah 50.000 yuan penuh. Tapi kali ini saya telah mengajukan dana dengan ayah saya, yang cukup untuk beberapa orang bisa datang. Li Bingyan berkata, lalu menasihati, "Bos, ayo pergi dan bersenang-senang bersama." Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, "Oke. Bagus sekali bos. Liu gendut, Yu Yue, dan aku akan tiba di stasiun kereta kecepatan tinggi Nandu tepat waktu pada pukul 5.30 besok sore. Nanti kita akan bertemu lagi, dan pergi ke dermaga untuk berlayar bersama." Li Bingyan berkata dengan gembira. Setelah menutup telepon, Fang Yu berpikir keras. Pulau Kowloon, klub nafas naga. Bisakah kamu mendengar auman naga yang asli? Fang Yu sangat penasaran dengan apa yang disebut nafas naga dan nyanyian naga itu. Karena dia yakin sama sekali tidak mungkin seekor naga hidup bisa ada di dunia saat ini. Binatang dewa seperti naga telah menjadi legenda sejak Fang Yu lahir. Dengan kata lain, naga menghilang dari dunia hampir 5.000 tahun yang lalu, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat naga. Pepatah tentang naga hanya ada di buku-buku kuno. Tentu saja, Fang Yu percaya naga benar-benar ada. Hanya saja waktu telah berlalu begitu lama sehingga sulit menemukan jejak keberadaan naga di dunia. Tapi sekte atau teknik naga ada baik di dunia keabadian sebelumnya maupun di dunia seni bela diri saat ini. Selain itu, lelaki tua aneh yang memberi sepasang mata pada Fang Yu juga mengatakan bahwa dia telah membunuh seekor naga. Meski Fang Yu masih belum yakin apakah yang dikatakan lelaki tua itu benar atau salah. Secara keseluruhan, apa yang disebut pertemuan nafas naga yang diadakan oleh keluarga panjang di Pulau Kowloon benar-benar membangkitkan minat Fang Yu. Pada pukul 17.30 keesokan harinya, Fang Yu bertemu Li Bingyan, Fatih Liu, dan Yu Yue yang pemalu di stasiun kereta kecepatan tinggi Nandu. Baru setelah dia melihat Fang Yu, Yu Yue tersenyum, berlari ke sisi Fang Yu, dan memeluk lengan Fang Yu. Saudara Fang Yu. Li Bingyan, yang berada di belakang, memandang Fang Yu dengan iri. Bos adalah bosnya,
dan setiap dewi sangat mencintainya. Fatih Liu juga terlihat sangat bersemangat saat melihat Fang Yu. Fang Yu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu mendapat nilai penuh di semua mata pelajaran? Aku bisa memahami mata pelajaran lain, tapi aku benar-benar tidak bisa mengerti bahasa Mandarin. Bagaimana cara menulis pertanyaan bacaan dan esai itu agar tidak diabaikan? Fatih Liu berjalan ke arah Fang Yu dan bertanya terus-menerus. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, cobalah keberuntunganmu. Keberuntungan. Saya juga ingin mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan nilai sempurna dalam ujian. Kata Fatih Liu. Orang kuat itu rendah hati. Pada level ini, tidak peduli betapa beruntungnya Anda, kata Li Bingyan sambil tersenyum menghina. Fatih Liu sangat marah dan menatap Li Bingyan. Saat mereka berdua sedang berbicara satu sama lain, Yu Yue memandang Fang Yu dan bertanya, Saudara Fang Yu, nilaimu sudah keluar. Universitas mana yang ingin kamu lamar? Dengan nilai Fang Yu, semua sekolah terkenal di China akan berlomba-lomba menerimanya, bahkan mereka akan menggunakan berbagai beasiswa untuk memikatnya. Jika kamu belajar, mungkin di Universitas Nandu, jawab Fang Yu. Tapi, nilaiku cukup untuk masuk ke Universitas Beijing dan Universitas Qinghua, kata Yu Yue terkejut. Meskipun Universitas Nandu juga merupakan universitas terkenal di negara ini, universitas ini menempati peringkat 10 besar di Tiongkok. Namun dibandingkan dengan Universitas Beijing dan Universitas Qinghua, masih terdapat kesenjangan. Jika ada pilihan, di antara 10 orang akan memilih Universitas Beijing atau Universitas Qinghua. Terutama demi kenyamanan, aku akan tinggal di Nandu sebentar, kata Fang Yu. Oh, Yu Yue tidak bertanya lagi. Sekitar pukul 7 malam, Fang Yu dan rombongan tiba di dermaga Nandu. Ada sebuah kapal pesiar mewah yang berlabuh di depan dermaga, dan banyak turis yang menaikinya. Li Bingyan mengeluarkan 4 tiket naik dari ranselnya dan membawa Fang Yu dan yang lainnya naik ke kapal pesiar. Ini adalah kapal pesiar Zeus Jewelry di Pulau Kowloon. Sangat mewah. Memiliki kasino, restoran prasmanan, bioskop, ruang biliar, dan bahkan ruang dansa. Ini adalah kapal pesiar terbesar di seluruh Pulau Kowloon. Li Bingyan berkata sambil berjalan. Setelah menaiki kapal pesiar, hal pertama yang Anda lihat adalah lobi dengan dekorasi yang cukup mewah. Di sini terdapat banyak tempat duduk dan sofa untuk wisatawan beristirahat. Ada sebuah bar tidak jauh dari sana yang menyediakan minuman dan makanan ringan. Saat ini sudah banyak turis di lobi, dan banyak dari mereka yang naik ke lantai 2. Bos, di dalam kapal pesiar ini ada segala macam fasilitas hiburan. Apakah bos ingin pergi bermain? Li Bingyan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalian bertiga, pergilah. Aku akan berdiri di geladak. Li Bingyan mengangguk dan memandang Fatih Liu dan Yu Yue. Saudara Fang Yu, apakah kamu benar-benar tidak ingin masuk dan melihat-lihat? Yu Yue bertanya. Tidak menarik, pergilah, kata Fang Yu. Baiklah kalau begitu. Yu Yue belum pernah naik kapal pesiar, apalagi yang semewah itu. Matanya yang besar penuh rasa ingin tahu, dan dia mengikuti Li Bingyan dan Fatih Liu ke dalam kapal pesiar. Saat ini, ada sosok cantik di lantai 2 aula, bersandar di pagar pembatas. Ini adalah wanita dengan sosok menggairahkan dan pakaian mewah. Dia cantik dan memiliki riasan tipis di wajahnya. Saat ini, wanita itu sedang menatap sosok Fang Yu di aula, matanya penuh kebencian dan kebencian. Fang Yu. Saya kebetulan bertemu dengannya di sini. Wanita ini tidak lain adalah Ding Ran. Saat ini, Ding Ran adalah istri sah Zhou Cheng. Saat itu, dia secara khusus mengundang Fang Yu untuk makan di kafetaria, lalu meminta seseorang untuk mengambil foto dan mengirimkannya ke Zhou Cheng, dengan harapan dapat menciptakan adegan di mana Fang Yu berselingkuh dengannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah menerima foto-foto itu, Zhou Cheng tidak hanya tidak mengganggu Fang Yu, tetapi malah mendatanginya secara langsung, menyebutnya perempuan jalang, dan menghancurkan tubuhnya malam itu. Ding Ran berpikir untuk bunuh diri pada saat itu,
tetapi kemudian dia tidak dapat menahan rasa takut akan kematian dan melepaskan gagasan tersebut. Dia tidak punya pilihan lain selain menikah dengan keluarga Zhou. Setelah menikah dengan keluarga Zhou selama lebih dari sebulan, Ding Ran merasa sangat kesal, dan kebenciannya pada Fang Yu juga berangsur-angsur meningkat. Sekarang dia telah sepenuhnya menjadi mainan Zhou Cheng. Dia tidak memiliki status di keluarga Zhou, semua orang bisa menginjaknya. Semua ini disebabkan oleh Fang Yu. Jika Fang Yu bersedia membantunya, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Yang paling membuat Ding Ran kesal adalah dengan kekuatan Fang Yu, sangat mudah untuk menghadapi Zhou Cheng. Tapi Fang Yu menolak membantunya. Biarkan hidupnya hancur. Ding Ran menatap Fang Yu, matanya perlahan memerah, dan hanya ada tatapan menyeramkan di matanya. Melihat Yu Yue berbicara dengan Fang Yu, senyuman tajam muncul di wajahnya yang menawan. Jika kamu menghancurkan hidupku, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Fang Yu merasakan tatapan Ding Ran. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ding Ran, yang segera berbalik dan pergi. Ding Ran. Fang Yu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu Ding Ran di sini. Namun, dia tidak berniat menyapa Ding Ran. Wanita ini memberinya firasat buruk. Fang Yu berbalik dan berjalan ke geladak, memandangi pemandangan laut di luar. Saat itu sudah jam 8 malam, laut tenang dan tidak ada ombak. Fang Yu memandang Pulau Kowloon di kejauhan dan sedikit menyipitkan mata. Terdapat banyak ruangan di lantai atas kapal pesiar yang menjadi tempat istirahat para tamu terhormat. Ding Ran masuk ke salah satu kamar. Seorang pria sedang duduk di sofa di kamar, dengan gelas anggur di atas meja. Itu adalah Zhou Cheng. Melihat Zhou Cheng, mata Ding Ran berkilat jijik. Selain Fang Yu, orang yang paling dia benci adalah Zhou Cheng. Zhou Cheng, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Ding Ran berjalan langsung ke arah Zhou Cheng dan berkata. Zhou Cheng Zeng menatap ponselnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia mendongak dan berkata sambil tersenyum, sayangku ada di sini, saya baru saja ingin mencarimu. Sambil berbicara, Zhou Cheng berdiri, memeluk pinggang ramping Ding Ran, dan menggerakkan tangannya ke belakang. Mata Ding Ran berkilat jijik, tapi tubuhnya tidak melawan. Jangan khawatir dulu, ada yang ingin kubicarakan denganmu, kata Ding Ran. Bab 290. Katakan padaku, ada apa? Apakah kamu ingin uang untuk pergi ke kasino? Pergi saja ke meja depan dan ambil chipnya langsung. Lagi pula, kamu juga istriku, Zhou Cheng, dan kamu adalah setengah dari pemilik kapal pesiar ini. Zhou Cheng menempelkan wajahnya ke leher Ding Ran. Bukan ini, tapi, Ding Ran mengungkapkan pikirannya. Setelah mendengarkan kata-kata Ding Ran, Zhou Cheng tertegun, membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, maksudmu, kamu ingin membawa gadis itu kepadaku? Ya, tapi Anda perlu memberi saya anestesi, kata Ding Ran. Apa identitas gadis itu? Zhou Cheng berkata tidak tertarik, tetapi matanya penuh nafsu. Sekitar sebulan terakhir ini, dia sedikit bosan bermain dengan Ding Ran dan ingin mengubah seleranya. Tanpa diduga, Ding Ran berinisiatif memberinya nasihat, yang sangat mengejutkannya. Tidak peduli apa identitasnya, kapal ini adalah milik keluarga Zhou. Bawa dia keluar setelah tersingkir, lalu buang dia ke laut tanpa ada yang menyadarinya. Kata Ding Ran, dengan tatapan kejam di matanya. Zhou Cheng sedikit terharu, tapi merasa sedikit tidak nyaman. Hal semacam ini ilegal bagaimanapun Anda mengatakannya, jika terungkap akan merepotkan. Jangan khawatir, aku akan membantu melindungimu, dan tidak akan ada masalah. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa membawa beberapa teman baikmu, dan bersama-sama, kata Ding Ran sambil tersenyum. Sepintas cahaya kelicikan muncul di matanya. Ini, sayang, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu perhatian? Hahaha, Zhou Cheng tidak bisa menahan tawa. Lalu, dia bertanya, apakah kamu yakin gadis ini cantik? Dia sangat cantik, dan dia masih pelajar, kata Ding Ran. Setelah Zhou Cheng berpikir sejenak, dia akhirnya mengalahkan pikirannya. Selain itu, dia telah minum banyak anggur dan menjadi lebih berani.
Ia pun merasa kapal ini milik keluarganya, selama hal semacam ini ditangani dengan baik tidak akan ada yang menyadarinya. Oke. Kalau begitu lakukan apa yang kamu pikirkan. Aku akan memberimu obat bius, kata Zhou Cheng. Melihat punggung Zhou Cheng, Ding Ran memiliki senyuman nakal di wajahnya. Tidak ada yang bisa kulakukan terhadap Fang Yu, tapi aku bisa mempermainkan orang-orang di sekitarnya sampai mereka mati. Ada kasino di depan kita, jadi kita tidak akan pergi ke sana. Lagi pula kita tidak punya uang untuk berjudi. Pergi ke sini saja, ada kafetaria di sini. Li Bingyan berkata sambil menepuk kepalanya, aku harus meminta bos untuk datang dan makan bersamaku. Li Bingyan membawa Fatih Liu dan Yu Yue ke kafetaria. Bagaimana kalau makan? Kata Li Bingyan. Mereka bertiga duduk di meja dan pergi mengambil makanan. Yu Yue ingin makan es krim, jadi dia berjalan ke tempat yang lebih jauh untuk membeli es krim. Saat ini, Ding Ran muncul di sampingnya, memegang segelas jus di tangannya. Halo. Ding Ran tersenyum. Yu Yue menoleh untuk melihat Ding Ran dan tertegun sejenak, merasa bahwa dia tampak familiar. Apakah kamu teman Fang Yu? Saya guru bahasa Inggris kelas 1, kelas 3, Ding Ran. Aku telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan sekolah sebelumnya, jadi kamu seharusnya pernah bertemu dengan saya. Kata Ding Ran. Ding, Guru Ding. Yu Yue teringat dan segera berteriak. Ding Ran sangat terkenal di sekolah menengah Jianghai, dan banyak anak laki-laki menganggapnya sebagai dewi. Namun, dia tiba-tiba mengundurkan diri bulan lalu, yang membuat banyak anak laki-laki patah hati. Aku baru saja melihat Fang Yu berjalan bersama. Kemana dia pergi? Tanya Ding Ran. Dia ada di geladak. Jika kamu ingin menemukannya, aku akan membantunya, kata Yu Yue. Ayo, minum jus ini dulu. Ding Ran tersenyum dan meletakkan jus di tangannya di depan Yu Yue. Bertemu dengan guru di luar dan tidak tahu harus berkata apa, Yu Yue sedikit gugup, jadi dia mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Senyuman di wajah Ding Ran semakin cerah dan dia bertanya, siapa namamu? Guru Ding, nama saya Yu Yue, dan saya adalah siswa kelas 1, kelas 2. Jawab Yu Yue. Oh, kelas 1, kelas 2. Apa hubunganmu dengan Fang Yu? Tanya Ding Ranyo. Yah, saudara Fang Yu, dia adalah tetanggaku. Kami telah tinggal di bawah satu atap selama lebih dari 2 tahun. Karena orang lain adalah seorang guru dan tampak sangat lembut, Yu Yue menjawab dengan jujur tanpa sedikit pun rasa waspada. Oh, kalau begitu hubungan kalian seharusnya sangat baik, kata Ding Ran. Ya, saudara Fang Yu, Yu Yue baru mengatakan ini, dan tiba-tiba merasa sedikit pusing. Dia memandang Ding Ran di depannya dan tiba-tiba merasa pusing. Segera, pikirannya menjadi kosong dan matanya tidak bernyawa. Obatnya manjur. Ding Ran tampak bahagia, menepuk bahu Yu Yue dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Yu Yue tidak menanggapi, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ding Ran segera mendukung Yu Yue dan segera meninggalkan kafetaria. Li Bingyan dan Fatih Liu, yang sedang mendapatkan makanan, tidak memperhatikan semua ini sama sekali. Setelah beberapa saat, keduanya selesai mengambil makanan dan kembali ke tempat duduk mereka, tetapi mereka tidak melihat Yu Yue. Mereka mengira Yu Yue masih mendapatkan makanan dan pada awalnya tidak memperhatikan. Tapi 2 menit kemudian, Fatih Liu melihat sekeliling dan tidak menemukan Yu Yue sama sekali. Di mana Yu Yue? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Tanya Liu gendut. Apakah dia telah keluar mencari bos? Kata Li Bingyan sambil makan steak. Aku ingat dia sedang memegang piring untuk mengambil makanan. Kenapa dia tiba-tiba berlari mencari Fang Yu? Tanya Fatih Liu dengan bingung. Mungkin, pergi ke toilet, kata Li Bingyan. Oh, itu mungkin, tapi apakah dia tahu jalannya? Kata Liu gemuk. 2 menit berlalu, tapi Yu Yue masih belum muncul. Pada saat ini, Fatih Liu berdiri dan berkata, ayo makan dulu. Aku akan pergi ke geladak untuk melihat apakah dia bersama Fang Yu. Aku ikut denganmu, kata Li Bingyan.
Keduanya segera kembali ke geladak dan melihat Fang Yu, tetapi tidak melihat Yu Yue. Hah? Bos, bukankah Yu Yue ada di sini? Li Bingyan bertanya. Bukankah dia ikut dengan kalian? Fang Yu mengerutkan kening. Kami baru saja berada di kafetaria, dan kami tidak melihatnya. Setelah kami mendapatkan makanan, dia tidak ada. Apakah dia benar-benar tersesat? Kata Li Bingyan. Fang Yu mengerutkan kening. Yu Yue belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Dengan karakternya, dia tidak boleh berkeliaran tanpa izin. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat Ding Ran yang baru saja dilihatnya di aula. Memikirkan kembali dengan hati-hati, sebelum Ding Ran berbalik, dia melihat mata merah Ding Ran dan tatapan tajam di dalamnya. Mungkinkah? Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera melepaskan kesadarannya, menutupi seluruh kapal pesiar dalam sekejap. Ding Ran membantu Yu Yue naik ke kamar di lantai paling atas dan membuka pintu. Sementara, Zhou Cheng sedang mandi di kamar mandi. Ding Ran berbaring di samping Yu Yue di tempat tidur. Melihat wajah Yu Yue yang halus dan temperamennya yang murni, tatapan kejam di matanya menjadi semakin intens. Jika Fang Yu bersedia membantunya, dia juga gadis yang seperti itu. Tapi Fang Yu menolak membantunya, menghancurkan segalanya untuknya. Sekarang, dia ingin memberikan ketidakadilan yang dideritanya pada Yu Yue. Ini adalah balas dendamnya. Yu Yue, jika kamu ingin membenci, bencilah Fang Yu. Dialah pelaku segalanya. Beberapa menit kemudian, klik. Zhou Cheng keluar dari kamar mandi dengan dibungkus handuk mandi. Dia berjalan langsung ke tempat tidur dan menatap Yu Yue yang dalam keadaan lesu, dengan mata penuh nafsu di matanya. Benar saja, dia secantik yang dikatakan Ding Ran, dan sangat murni. Setelah mandi air panas, keinginannya semakin kuat. Dia membuang handuk itu dan mengulurkan tangan ke depan. Ding Ran berdiri di samping tempat tidur, dengan tangan disilangkan dan seringai di wajahnya, menyaksikan pemandangan ini. Ledakan. Namun pada saat itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Pintu kamar dibuka. Kali ini, Zhou Cheng, yang hendak menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, terkejut dan duduk di tanah. Ding Ran, sebaliknya, berbalik, wajahnya pucat. Sesosok muncul di depannya. Itu Fang Yu, yang memancarkan aura sedingin es. Saat dia melihat Fang Yu, seluruh tubuh Zhou Cheng gemetar dan kepalanya segera sadar. Dia masih ingat dengan jelas adegan di mana Fang Yu jatuh dari langit di Hotel Bintang Laut di kota Jianghai. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main. Sekarang dia tiba-tiba masuk ke kamar dengan ekspresi dingin, jelas karena gadis di tempat tidur. Brengsek. Gadis yang ditemukan Ding Ran ternyata milik Fang Yu. Ini adalah untuk membunuhnya. Zhou Cheng memandang Ding Ran dengan kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia segera bersujud kepada Fang Yu dan berkata berulang kali, Fang, Tuan Fang. Anda harus percaya kepadaku. Saya dijebak oleh seseorang. Itu adalah wanita ini, Sebelum Zhou Cheng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit menyedihkan. Saat ini, tubuh bagian bawahnya meledak.